Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Elmiadi dan rekan saya Mona Syafriani, di mana di sini saya sebagai moderator dan eh, presentasinya disampaikan oleh Ibu Mona dan juga saya sendiri nantinya. Untuk presentase pertama, eh, mana tugas kelompok 8 itu mengenai kalkulasi biaya standar sebagai alat penilaian manajerial. Presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Mona Syafriani. Kepada Ibu Mona, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8 yang berjudul Kalkulasi Biaya Standar dengan Alat Pengendalian Manajerial. Yang pertama itu biaya standar. Menurut Matz and Uzri, tahun 1992, biaya standar atau standar cost adalah biaya yang ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi suatu unit atau sejumlah unit produk selama periode tertentu di masa mendatang. Biaya standar juga merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi berjalan dan atau yang diantisipasikan. Tujuan penentuan biaya standar adalah untuk menetapkan biaya standar bagi setiap unit produk atau keluaran, dengan menentukan sebelumnya biaya per unit bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead pabrik atau masukan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Selanjutnya yaitu tipe-tipe biaya standar. Tipe-tipe biaya standar terbagi atas dua. Yang pertama, standar ideal, yang merupakan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar. Yang kedua, itu tipe standar yang saat ini dapat tercapai, yang merupakan suatu standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi efisiensi. Selanjutnya itu manfaat biaya standar. Yang pertama itu untuk membuat anggaran. Yang kedua, pengendalian biaya dan pengukur efisiensi. Yang ketiga, mendorong upaya kemungkinan pengurangan biaya. Yang keempat, memudahkan dalam pencatatan dan penyiapan laporan biaya. Yang kelima, merencanakan biaya bahan baku, pekerjaan dalam proses maupun persediaan barang jadi. Yang keenam, sebagai pedoman penetapan harga penawaran dalam tender suatu proyek atau kontrak tertentu. Selanjutnya yaitu alasan sistem biaya standar diterapkan. Yang pertama itu alasannya yang pertama itu perencanaan dan pengendalian, di mana sistem perhitungan biaya standar memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memperbaiki pengukuran kinerja. Standar unit adalah cara fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan perhitungan variansi, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual. Alasan yang kedua itu memperhitungkan harga pokok dan produk, di mana dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal menentukan biaya overhead terlebih dahulu untuk tujuan perhitungan harga pokok produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual. Selanjutnya yaitu analisis varians. Menurut Mulyadi, tahun 2005, penyimpangan biaya sesungguhnya dari tingkat standar disebut dengan selisih atau varians. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya kerja langsung berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu penyebab terjadinya varians. Yang pertama yaitu rancangan produk atau proses yang buruk. Yang kedua,
Pengerjaan yang buruk pada lini produk karena pekerja yang kurang terampil atau kerusakan mesin. Yang ketiga, penugasan tenaga kerja atau mesin ke pekerja tertentu yang kurang sesuai. Yang keempat, kemacetan atau kongesti produksi akibat penjadwalan pesanan yang harus diselesaikan segera dalam jumlah banyak dari tenaga penjual. Yang kelima, pemasok tidak membuat bahan baku dengan kualitas yang sama baiknya. Selanjutnya itu pengukuran kinerja dievaluasi dengan menggunakan variance. Terbagi atas dua. Yang pertama itu efektivitas, di mana pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya penjualan, kepuasan pelanggan, dan kualitas telepon seluler baru di Motorola. Yang kedua yaitu pengukuran kedua yaitu menggunakan efisiensi, di mana jumlah relatif input yang digunakan untuk mencapai tingkat output tertentu semakin sedikit. Kuantitas input yang digunakan untuk membuat sejumlah telepon seluler atau semakin banyak jumlah telepon seluler dibuat dengan kuantitas input tertentu semakin tinggi efisiensi. Jumlah varians pada suatu prode biasanya terdiri atas varians yang baik atau favorable dan varians yang tidak baik atau unfavorable. Penentuan biaya standar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Maka, analisis varians juga terbagi atas varians bahan baku langsung, varians tenaga kerja langsung, dan varians overhead pabrik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Elmiadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Mona yang telah menyampaikan persentase. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Varians biaya bahan baku. Bahan baku langsung, bahan yang membentuk bagian menyeluruh daripada proses dan biaya bahan baku adalah harga pokok bahan baku tersebut yang diolah di dalam produksi. Faktor penentu biaya bahan baku, standar kuantitas bahan baku, standar di mana standar suatu standar kuantitas bahan baku adalah jumlah bahan baku yang seharusnya dipakai di dalam pengolahan satu satuan produk tertentu. Penentuan kuantitas standar bahan baku ini dimulai dari penetapan spesifik produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutu. Penentuan standar ini juga harus diperhitungkan kemungkinan produk rusak, produk cacat, maupun sisa bahan di dalam pengolahan yang sifatnya formal. Kemudian yang kedua itu standar harga bahan baku. Standar harga bahan baku adalah harga bahan baku persatuan yang seharusnya terjadi dalam pembelian bahan baku. Penentuan harga bahan baku meliputi harga faktur bahan baku dikurangi potongan pembelian bahan baku apabila ada tambahan biaya-biaya lainnya. Dalam rangka pengadaan bahan baku sampai siap pakai dengan mempertimbangkan faktor kepraktisan dari perlakuannya. Kemudian selanjutnya itu varians biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah upah atas tenaga kerja yang terlibat langsung dalam melaksanakan proses produksi dan dapat dikaitkan langsung dengan timbulnya biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan pada produk yang akan dihasilkan. Faktor penentu standar biaya tenaga kerja langsung itu terbagi dua juga. Yang pertama itu standar tarif upah langsung, di mana standar tarif upah langsung adalah tarif upah langsung yang seharusnya terjadi untuk setiap satuan pengupahan, misalnya upah per jam dan lain-lain. Upah di dalam pengolahan produk tertentu. Penentuan besar standar tarif upah langsung dapat didasarkan atas dua, itu sistem penggajian. Yang pertama itu sistem penggajian yang dilaksanakan oleh perusahaan, misalnya harian atau per jam. Yang kedua itu tarif upah langsung yang dibayar pada masa lalu sesuaikan dengan tingkat upah diharapkan akan terjadi pada periode penggunaan standar. Standar waktu kerja langsung adalah jam waktu kerja yang seharusnya dipakai di dalam pengolahan
satu satuan produk. Penentuan standar jam kerja itu harus diperhatikan dua hal penting, yaitu kegiatan apa yang dilaksanakan oleh tenaga kerja langsung, berapa waktu yang harus berapa waktu yang harus diserap untuk setiap kegiatan atau setiap unit produk yang dikerjakan. Penentuan besarnya waktu standar dapat dilaksanakan atas pertama itu studi gerak dan waktu yang digunakan untuk mencatat waktu dan gerakan setiap kegiatan dalam pengolahan produk. Yang kedua itu rata-rata prestasi masa lalu, penentuan dengan dasar ini karena sederhana dan mudah, tetapi tidak ilmiah dan teliti karena rata-rata prestasi masa lalu dapat mengandung pemborosan waktu. Yang ketiga itu estimasi di muka terhadap waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, faktor yang kedua mengenai standar biaya tenaga kerja langsung itu standar efisiensi waktu atau penggunaan. Menentukan standar efisiensi tenaga kerja adalah fungsi terspesialisasi yang dikerjakan dengan baik oleh insinyur industrial menggunakan studi waktu dan gerakan. Standar ini didasarkan pada kinerja aktual dari seorang pekerja atau sekelompok kerja yang memiliki keahlian rata-rata menggunakan usaha rata-rata ketika melakukan operasi manual atau ketika bekerja pada mesin yang beroperasi dalam kondisi normal. Varian efisiensi tenaga kerja itu dihitung di akhir periode pelaporan dengan cara membandingkan jam aktual yang digunakan dengan jam standar yang diperbolehkan. Keduanya diukur dengan tarif tenaga kerja standar. Kemudian selanjutnya itu varian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Komponen varian overhead pabrik, yaitu pertama varian overhead variabel, yaitu overhead variabel yang diasumsikan bervariasi sejalan dengan perubahan volume produksi, terdiri atas varian pengeluaran overhead variable dan varian efisiensi overhead variable. Yang kedua itu varians overhead tetap, varians overhead total. Varians total overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan. Standar yang harus dilakukan dalam menentukan biaya overhead pabrik adalah standar biaya overhead pabrik yang merupakan biaya yang seharusnya terjadi di dalam mengolah satu satuan produk. Manfaat utama dari tarif overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk menentukan harga pokok produk dan perencanaan tarif dan perencanaan. Tarif overhead ini agar bermanfaat untuk pengendalian biaya, maka tarifnya harus dipisahkan menjadi tarif variabel dan tetap. Untuk selanjutnya itu analisis selisih. Selisih biaya bahan baku. Ada dua macam selisih yang terjadi akibat penggunaan biaya bahan baku. Yang pertama itu selisih harga bahan baku atau material price variance. Di mana menghitung selisih harga bahan baku dibandingkan antara harga bahan baku yang sesungguhnya dengan harga standar. Selisih ini timbul karena perusahaan telah membeli bahan baku lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga standar. Jumlah selisih harga bahan baku dihitung dengan cara mengalihkan selisih harga bahan baku dihitung dengan cara mengalihkan selisih harga bahan baku persatuan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli, yaitu fluktuasi harga bahan baku yang bersangkutan, kegagalan di dalam memanfaatkan kesempatan potongan pembelian atau ketidaktepatan jumlah potongan pembelian. Yang kedua, mengenai selisih biaya bahan baku yaitu selisih kuantitas bahan baku atau material quantity variance. Selisih kuantitas bahan baku yaitu selisih yang timbul karena telah dipakai
kuantitas bahan baku yang lebih besar dan lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas standar yang dalam pengolahan produk. Selisih ini dihitung dengan membandingkan kuantitas bahan baku sesungguhnya dengan kuantitas standar. Kalau kedua yang dikalikan dengan kuantitas harga standar. Selisih kuantitas harga bahan baku disebabkan tiga faktor. Yang pertama itu pemakaian bahan baku substitusi yang menguntungkan atau merugikan. Yang kedua itu perusahaan dari rancangan produk atau metode pengolahan produk yang belum dinyatakan dalam standar. Dan yang ketiga itu kerugian bahan baku karena rusak atau susut yang disebabkan karyawan tidak terlatih, tidak diawasi, teledor atau bekerja tidak memuaskan baik di pabrik atau di gudang. Selanjutnya itu mengenai selisih biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama selisih tarif upah langsung. Selisih tarif upah langsung ini timbul karena perusahaan telah membayar upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Dihitung mengalihkan jumlah jam kerja sesungguhnya dikurangi tarif upah standar. Selisih tarif upah langsung ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu telah digunakan tenaga kerja langsung dengan golongan tarif upah yang berbeda dengan sumber standar untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua itu telah dibayar upah dengan tarif lebih besar atau lebih kecil dibandingkan tarif standar selama kegiatan musiman atau darurat. Kemudian yang kedua itu selisih efisiensi upah langsung. Selisih efisiensi upah langsung adalah selisih yang timbul karena telah digunakan waktu kerja yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan waktu standar. Dihitung dengan membandingkan jam kerja sesungguhnya dengan jam kerja standar. Kalau keduanya dikalikan dengan tarif upah standar. Selisih efisiensi upah langsung tarif upah standar yaitu yang pertama pabrik atau departemen produksi telah bekerja dengan efisiensi atau tidak efisiensi yang bisa disebabkan oleh karena pengawasan secara baik atau kurang baik. Yang kedua itu menggunakan bahan baku kualitasnya lebih baik ataupun lebih buruk dibandingkan dengan standar, sehingga memerlukan waktu atau jam pengerjaan yang lebih pendek ataupun lebih panjang. Yang ketiga itu kurangnya koordinasi dengan departemen produksi atau departemen pembantu. Kemudian selanjutnya selisih overhead pabrik. Yang pertama itu selisih terkendali. Selisih terkendali Selisih terkendali adalah selisih yang diakibatkan oleh perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada jam atau kapasitas standar. Selisih terkendali umumnya disebabkan oleh elemen biaya variabel yang sifatnya dapat dikendalikan oleh kepala departemen atau saksi di mana timbul selisih. Yang kedua itu adalah selisih volume atau volume variance. Selisih volume yaitu selisih yang diakibatkan oleh perbedaan antara anggaran fleksibel pada kapasitas atau jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Selisih volume itu ditimbulkan karena kapasitas standar lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan kapasitas normal. Umumnya faktor yang menyebabkannya yaitu berasal dari eksternal perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab atau selisih volume terletak pada manajemen, yaitu pada manajemen atas atau manajemen tingkat atas. Karena tidak dapat dikendalikan oleh kepala departemen atau seksi di mana timbul selisih. Kemudian itu kesimpulan.
di mana kesimpulan pada persentase kami ini yaitu biaya standar atau standar cost adalah biaya yang ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi satu unit atau sejumlah unit produk selama periode tertentu di masa mendatang. Biaya standar juga merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi berjalan dan atau yang diantisipasikan. Itu pengendalian biaya produksi meliputi pengendalian biaya bahan baku, biaya upah atau tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Bila pengendalian biaya produksi telah efektif, hal ini akan mempengaruhi harga pokok produk, sehingga produk yang dihasilkan akan mampu bersaing dengan produk lain sejenis dengan harga yang kompetitif. Kemudian, terima kasih. Demikian persentase dari kami kelompok 8, yaitu saya Elmiadi dan Mona Sapriani. Dengan selesainya persentase ini, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan persentase atau makalah kami ini. Lebih dan kurang saya selaku moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.